Assalamualaikum sahabat muslim, kisah menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul seorang kakek tua yang menikahi 1000 wanita. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat kita bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu untuk menyebarkan dakwah Islam. Di sebuah desa terpencil bernama Al-Mahfuzah, hidup seorang kakek bernama Abdul Jalil. Ia adalah seorang alim yang dihormati karena kebijaksanaan dan ketulusannya dalam membantu orang lain. Rumahnya sederhana, terletak di pinggir desa, namun selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang yang meminta nasihat atau sekadar mendengar ceritanya. Pagi itu, Abdul Jalil duduk di serambi rumahnya. Dengan sebuah mushaf Al-Quran di tangan, ia merenungi ayat-ayat Allah sambil menikmati sejuknya udara pagi. Tak lama kemudian, seorang pemuda bernama Hasan datang dengan langkah cepat. Hasan adalah salah satu murid Abdul Jalil yang sering belajar ilmu agama darinya. Hasan, Assalamualaikum, kek. Bolehkah aku masuk? Abdul Jalil menoleh, tersenyum lembut. Abdul Jalil, Waalaikumsalam, Hasan. Tentu, masuklah. Ada apa pagi-pagi begini? Wajahmu tampak penuh tanda tanya. Hasan duduk di hadapan kakek itu, menunduk sejenak sebelum akhirnya berbicara. Hasan, aku mendengar cerita dari beberapa orang di pasar. Katanya, kakek telah menikahi 1000 perempuan. Apa benar itu, kek? Abdul Jalil tersenyum tipis, lalu meletakkan musyafnya di atas meja kecil. Abdul Jalil, apa yang kau dengar itu benar, Hasan. Tapi, izinkan aku menjelaskan agar kau memahami kisahnya dengan utuh. Hasan tampak semakin penasaran. Hasan, aku ingin tahu, kek. Bagaimana mungkin seseorang menikahi sebanyak itu? Bukankah dalam Islam hanya diperbolehkan menikahi 4 perempuan sekaligus? Abdul Jalil mengangguk pelan. Abdul Jalil, benar, Hasan. Islam membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi secara bersamaan. Tapi pernikahanku dengan mereka tidak berlangsung bersamaan. Aku menikahi mereka satu persatu, sesuai kebutuhan mereka pada saat itu. Hasan mengernyitkan dahi, mencoba memahami penjelasan tersebut. Abdul Jalil, dulu, aku seorang pedagang kain. Dalam perjalanan ke berbagai kota, aku melihat begitu banyak perempuan yang hidup dalam kesulitan. Ada janda-janda yang kehilangan suami, gadis-gadis yatim yang ditinggalkan keluarganya, dan perempuan-perempuan miskin yang tidak memiliki pelindung. Hatiku tidak tega melihat mereka. Aku ingat firman Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Dari situlah aku memutuskan untuk membantu mereka dengan cara yang paling mulia menurut syariat, yaitu menikahi mereka. Hasan masih tampak ragu. Hasan, tapi, kek, bukankah membantu mereka bisa dilakukan tanpa menikahi mereka? Apa pernikahan itu benar-benar perlu? Abdul Jalil tersenyum lembut. Abdul Jalil, pernikahan dalam Islam bukan hanya soal hubungan suami istri, Hasan. Pernikahan memberikan perlindungan hukum, kehormatan, dan hak-hak yang tidak bisa didapatkan tanpa ikatan itu. Banyak dari perempuan yang aku nikahi berada dalam situasi di mana hanya melalui pernikahan mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah aku menikahi mereka, aku memastikan mereka memiliki tempat tinggal, makanan, dan keamanan. Jika mereka sudah siap menjalani hidup baru, aku menceraikan mereka secara baik-baik. Hasan terdiam sejenak. Hasan, jadi, kakek tidak benar-benar tinggal bersama mereka semua? Abdul Jalil mengangguk. Abdul Jalil, benar, Hasan. Aku menikahi mereka bukan untuk memenuhi hawa nafsu, tapi untuk membantu mereka bangkit dari kesulitan. Allah berfirman, dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampuri mereka, berilah mereka mut'ah dengan cara yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 236. Aku meninggalkan mereka dengan harta yang cukup untuk memulai kehidupan baru. Hasan mulai memahami maksud dari pernikahan itu, namun masih ada hal yang mengganjal di pikirannya. Hasan, tapi, kek, bukankah kakek menghadapi banyak cemoohan dari orang-orang? Bagaimana kakek menghadapinya? Abdul Jalil menghela napas panjang. Abdul Jalil, benar, Hasan. Banyak yang mencemoohku, bahkan menuduhku sebagai orang yang tamak atau gila. Namun aku tidak peduli. Selama apa yang aku lakukan sesuai dengan syariat dan niatku ikhlas karena Allah. Bukankah Allah berfirman, dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati,
karena kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Beberapa hari kemudian, berita tentang Abdul Jalil menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang ingin mendengar langsung kisahnya. Mereka berkumpul di rumahnya pada suatu malam. Fatimah, seorang janda muda, memberanikan diri bertanya. Fatimah, kakek, apa yang membuatmu rela menanggung beban sebesar ini? Bukankah lebih mudah hidup tanpa memikirkan orang lain? Abdul Jalil memandang Fatimah dengan lembut. Abdul Jalil, anakku, hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat. Aku ingin mengisi perjalananku dengan amal yang bisa memberatkan timbangan kebaikanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Aku ingin menjadi manusia seperti itu, meskipun jalannya tidak mudah. Maryam, seorang gadis yatim, juga angkat bicara. Maryam, kakek, apakah tidak berat harus terus membantu mereka? Apa kakek tidak merasa lelah atau menyesal? Abdul Jalil tersenyum lagi. Abdul Jalil, lelah itu pasti, anakku. Tapi aku selalu mengingat firman Allah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Aku percaya, setiap kesulitan yang aku hadapi adalah ujian yang akan diganjar pahala olehnya. Hari-hari Abdul Jalil terus diisi dengan membantu sesama. Ia mengunjungi rumah-rumah perempuan yang pernah dinikahinya, memastikan mereka hidup dengan baik. Suatu hari, ia bertemu Zahra, seorang wanita tua yang pernah dinikahinya puluhan tahun lalu. Zahra, Abdul Jalil, aku berdoa setiap hari agar Allah memberimu ganjaran yang besar. Karena pertolonganmu, anak-anakku bisa sekolah dan hidup layak. Abdul Jalil tersenyum, matanya berkaca-kaca. Abdul Jalil, doakan aku tetap ikhlas, Zahra. Semua ini bukan karena aku, tapi karena Allah yang memudahkan segalanya. Hingga akhir hayatnya, Abdul Jalil terus dikenang sebagai sosok yang menginspirasi. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa niat yang tulus dan keberanian untuk berbuat baik akan meninggalkan jejak yang tak akan terlupakan. Alhamdulillah, itulah kisah Islami yang bisa kita ambil hikmahnya hari ini. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan memperkuat iman kita. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita Islami lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.